Kalau dalam tradisi pesantren ya, kita itu, eee, hidup di tempat yang baru, ya. Misalnya di Tazaka ini, walaupun ada orang Batang, tapi kan mereka tidak tinggal di rumah, ya kan, mereka tinggal di asrama. Dan itu modal paling dasar untuk menjadi warga global, itu dia, hadir ke tempat baru, beradaptasi, ya, menyerap hal-hal baru, gitu. Dan kita di pesantren, para santri itu sudah sejak awal sekali sudah melakukan itu sebenarnya. Kita berinteraksi dengan Warga teman satu negara kamar. global itu sangat heterogen, sangat diverse, sangat plural. Santri itu sudah terbiasa hidup plural, tidak homogen. Pesantren begini, menurut saya global citizenship itu bagian dari kurikulum pesantren, secara nggak langsung. Jadi pesantren itu secara tidak langsung itu mengajarkan kurikulum global citizenship. Baik itu difahami dalam bentuk pengajaran langsung melalui kelas-kelas ataupun di dalam kehidupan sosial mereka di luar kelas. Itu mencakup pendidikan dan pengajaran tentang global citizenship tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam podcast di channel Tazaka TV. Baiklah hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana peran santri untuk menjadi warga dunia yang efektif sekaligus menjadi global citizen. Dan telah hadir di hadapan kita semuanya 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Al-Ustadz Hakimul Ikhwan, Sos, MA PhD. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Beliau dosen di sosiologi ya Ustadz ya. Beliau ini adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian beliau melanjutkan S1-nya di UGM. Kemudian melanjutkan S2-nya di The University of Nottingham di Inggris. Kemudian juga lanjut lagi di S3 di The University of Essex United Kingdom juga ya. Oke, beliau kemudian melanjutkan di postdoktoralnya di Belgia, pernah juga ikut dalam fellowship di Harvard University di USA. Jadi beliau adalah santri yang sudah melalang buana ya sampai di Eropa, sampai di Amerika. Kemudian di sebelah beliau ada Ustadz Andri Rosadi LCM Hum, MA PhD. Beliau juga dosen sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau ini dulu juga seorang santri, alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian beliau melanjutkan S1-nya di Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Kemudian melanjutkan di S2 Antropologi di UGM. Kemudian mendapatkan beasiswa S2 lagi. Ya, kurang puas S2 lagi beliau di London. Kemudian melanjutkan S3-nya di Western University Australia. Ini beliau juga sudah melalang buana, sudah sampai di Afrika, sudah sampai di Eropa, sudah sampai di Australia. Luar biasa. Western Sydney ya? Western Sydney. Western Sydney, Australia. Oke, dan yang ketiga tentunya kita juga sudah kenal beliau, Ayahanda Kiai Haji Anang Rigza Masyadi MA PhD. Beliau adalah pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Modern Tazaka Bandar Batang, Jawa Tengah. Beliau juga seorang santri, alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian melanjutkan S1-nya di Al-Azhar University. Kemudian melanjutkan S2 di UGM. Dan beliau menamatkan S3 di Canal Suez University di Kairo. Namun saat ini beliau juga masih terus belajar. Beliau masih akan menyelesaikan lagi sebentar lagi S3 beliau di FIB UGM. Baiklah, Ekonomi Islam. ekonomi Islam di UGM. Ya, kemudian kita tahu tadi sudah kita bahas di awal bahwa santri harus punya peran penting ya kan, dalam global citizenship, dan kita sudah melihat 3 narasumber kita ini representasi dari santri yang
sudah menjadi bagian dari masyarakat global. Yang pertama mungkin Ustadz Hakimul Ikhwan ini mungkin bisa disampaikan, dijelaskan sedikit bagaimana atau apa itu global citizenship. Mungkin juga bisa diberikan gambaran sedikit Ustadz. Ya, makasih Ustadz Alam. Global citizenship itu kalau kita terjemahkan secara kata itu kewargaan global. Tapi itu menggambarkan sebenarnya rasa keterikatan pada masyarakat global, dan itu menunjukkan perkembangan dari, kalau Mas Alam lihat membaca sejarah peradaban manusia, dulu paling awal sekali kan orang terikat dengan sukunya ya. Suku, komunitas kecil gitu, kemudian berkembang terus menjadi kerajaan, kesultanan gitu ya. Nah, dalam sejarah modern itu kita mengenal kemudian berdirinya negara ya. Khusus untuk Indonesia dan banyak negara-negara lain di dunia itu berdiri setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, bahwa berdirinya negara bangsa atau negara yang terdiri daripada beberapa bangsa itu menandakan perkembangan lanjut dari keterikatan manusia dari tadinya kesultanan, kerajaan menjadi keterikatan pada negara. Nah, Mas Alam, sejak beberapa tahun, saya kira paling kuat itu sejak tahun 80-an ya, itu mulai berkembang bahwa keterikatan itu tidak lagi pada satu negara. Misalnya mulai berkembang pemahaman bahwa tidak ada boleh satu negara melakukan pelanggaran atas nama kedaulatan negaranya gitu ya, tanpa diintervensi oleh negara lain. Jadi negara lain itu boleh mengintervensi suatu negara kalau negara itu melakukan pelanggaran, misalnya terhadap hak asasi manusia. Nah, itu menandakan bahwa keterikatan kita sudah mulai berkembang, sudah tidak lagi pada negara tapi sudah agak global. Nah, di era sekarang, era teknologi, saya kira dalam 20 tahun belakangan itu berkembang pesat sekali seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi menurut kajian dan data statistik, manusia 10 tahun terakhir itu bergerak secara lebih cepat gitu. Kalau dulu saya pulang kampung ke Bengkulu sana, itu butuh 2 hari, 3 hari 2 malam gitu. Perpindahan tuh jauh sekali rasanya. Sekarang orang berpindah lebih cepat, lebih banyak, jumlahnya lebih masif, lebih massal, lebih sering ya. Orang, wow, saya ke Tazaka dari Jogja sudah berapa kali gitu ya, lebih sering, lebih cepat. Dan yang terakhir adalah lebih jauh. Nah, jadi orang manusia modern hari ini dengan teknologi transportasi, komunikasi, orang berpindah lebih cepat, lebih sering, lebih banyak, lebih jauh. Dan itu ternyata mempengaruhi cara berpikir. Ya, cara berpikir manusia yang kemudian tidak lagi terikat pada wilayahnya, pada daerahnya. Dia punya rasa at home, ya, merasa di rumah di banyak tempat. Dan itu yang terjadi di era sekarang. Jadi saya ambil contoh ya Mas Alam. Saya beberapa tahun yang lalu itu ke Taiwan, saya menemukan ada sebuah LSM diorganisir oleh anak muda baru lulus S1, sebagian masih S1. Mereka adalah warga negara Taiwan, tetapi setiap tahun mereka melakukan sesuatu ya, pergi ke Indonesia, melakukan pendampingan terhadap warga negara Indonesia. Bagaimana mereka berpindah, bergerak, bayar tiket, akomodasi, itu murni dari mereka. Tidak ada mereka mendapat support, dukungan dari negara Indonesia misalnya. Tapi keterikatan mereka dengan Indonesia, karena banyak sekali orang Indonesia di Taiwan, itu melahirkan rasa kecintaan ya terhadap orang-orang yang mereka kenali di Taiwan, dan mereka melakukan pendampingan. Nah, itulah salah satu gambaran contoh global citizenship atau keterikatan warga negara global yang tidak lagi terikat pada hukum yang dikenal sebagai hak dan kewajiban. Kan kalau kita bicara pajak, itu kan negara, itu kan biasanya ada pajak. Pajak itu ada kewajibanmu, bayar sekian, maka kamu akan mendapatkan hak. Nah, itu kan logika dulu kewarganegaraan lama kan begitu ya. Karena saya bayar pajak, maka saya berhak dilindungi. Nah, sekarang tidak. Sekarang orang terikat dengan suatu negara, suatu bangsa di luar nalar hak dan kewajiban ini. Itu. Misalnya sekarang di Indonesia ada banyak sekali warga Indonesia yang merasa sangat Korea, Mas.
Itu Ustaz Alam ya. Sangat Korea, itu rasanya setiap hari itu harus Lifestyle-nya Korea. lifestyle-nya Korea. Jadi di Passion-nya. ya, jadi di supermarket di Jogja itu ada banyak sekarang jualan kimchi misalnya. Nah, ternyata ada banyak orang Indonesia yang sekarang cemilannya bukan lagi gorengan, Mas Alam. Itu kimchi. Dia belum pernah ke Korea, tidak punya orang tua darah Korea, gitu ya. Tapi way of thinking itu, cara berpikirnya, cara berperilakunya itu sudah seperti orang Korea. Dan kecintaannya, dia merasa apa? Korea banget tuh. Korea banget lah gitu. Dan banyak banget orang yang Korea banget, Jepang banget, Eropa banget gitu ya, Amerika banget, India banget gitu ya. Wah, itu sudah berkembang tanpa harus ada keterikatan formal tadi kewargaan seperti dalam logika hak dan kewajiban itu. Nah, itulah kira-kira gambaran global citizenship. Kita ada di era ketika keterikatan itu melampaui keterikatan formal, tapi lebih dalam lagi, lebih intens lagi karena perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi, internet, digital gitu kira-kira Mas Alam. Oke, luar biasa sekali ya jadi perkembangannya sampai kepada mindset berarti Ustaz ya. Nah, kita bicara ini di level santri, kan kita selalu dulu disampaikan pesan-pesannya itu santri adalah agen of change, agen perubahan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya relevansi dari santri itu sendiri Ustaz, terhadap global citizenship tersebut Ustaz? Itu relevansinya di mana? Pertama saya kira kita kalau dalam tradisi pesantren ya, kita itu hidup di tempat yang baru ya. Misalnya di Tazaka ini walaupun ada orang Batang, tapi kan mereka tidak tinggal di rumah, ya kan. Mereka tinggal di asrama. Dan itu modal paling dasar untuk menjadi warga global itu dia hadir ke tempat baru, beradaptasi ya, menyerap hal-hal baru gitu. Dan kita di pesantren, para santri itu sudah sejak awal sekali sudah melakukan itu sebenarnya. Kita berinteraksi dengan teman satu kamar ya, dari daerah yang berbeda-beda gitu, suku berbeda-beda gitu. Dan kita tidur ya berdampingan, makan berdampingan gitu. Dan itu 24 jam. Dan itu adalah modal saya kira paling dasar dalam kehadiran menjadi warga global itu. Bagaimana kita mampu hadir di tengah keragaman global yang luar biasa gitu ya. Tapi kita tetap punya punya nilai pemahaman gitu, punya identitas kita yang kuat juga gitu ya, mau menjaga identitas kita, tapi pada saat yang sama kita hadir di tengah masyarakat global. Mungkin Ustadz Andri mau menambahkan bagaimana relevansi itu santri terhadap global citizenship? Ya, terima kasih Ustaz Alam ya. Dalam kajian-kajian sosiologi antropologi itu, hal yang paling banyak merubah orang itu migrasi. Kenapa migrasi paling berpengaruh mengubah orang? Karena dia mencerabut seseorang dari akar kultural dia. Gitu. Jadi orang kalau dalam bahasa agamanya merantau ya sering ya. Ya. Kalau siapa yang safir tajid yang wadon aman tufariku, merantaulah kau akan mendapatkan ganti, itu contoh dalam agama ya. Gitu. Jadi merantau itu mencerabut seseorang dari akar kultural dia. Oke. Akar kultural kan identitas dasarnya kan. Betul. Gitu. Orang yang pernah merantau dan yang tidak itu berbeda mindsetnya, cara berpikir, perilakunya. Di sini ada nggak santri yang tidak merantau? Tak ada. Ya, itu kata Ustaz Hakim tadi, modal paling dasar untuk menjadi warga negara global itu, dia harus pernah mencerabut dirinya dari akarnya itu, dari akar tunggang identitas kulturalnya itu. Di sini semuanya merantau, gitu. Jadi dia sudah menciptakan ruang kosong di kepalanya untuk menerima hal baru. Ya, hal baru nggak mungkin masuk kalau di kepala kita belum ada ruang kosong yang kita ciptakan gitu. Nah, jadi merantau ya, itu telah menciptakan ruang di kepala untuk apa? Untuk kesiapan menerima hal-hal yang baru. Nah, ditambah kemudian ketika dia merantau, kultur global berikutnya apa? Ada pluralism, ada diversity. Ya, hampir tidak ada pesantren yang hanya dari satu kampung. Betul. Nggak ada itu. Pesantren dimanapun pasti plural. Nah, dan pengalaman hidup plural, ya, itu kan memaksa semua orang untuk membangun cultural understanding. Ya. Jadi warga negara global itu
sangat heterogen, sangat diverse, sangat plural. Santri itu sudah terbiasa hidup plural, tidak homogen. Gitu. Gimana dia ya antara orang Jawa berinteraksi, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Ini bekal-bekal yang sangat mendasar bagi santri untuk bisa hidup dalam konteks global. Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa apa yang kita lakukan hanya pada level bandar, hanya pada level batang, tidak. Kita bisa membayangkan nggak seorang anak desa menari-nari di perahu ternyata viral ke seluruh dunia dan seluruhnya ikut. Kenapa? Kita disatukan oleh feeling yang sama. Ada shared value di situ, kemanusiaan yang sama dan seterusnya. Jadi santri pesantren itu telah memberikan ruang yang software itu ya, yang kokoh bagi santri untuk menjadi warga negara global ini. Berarti kemampuan adaptasi santri terhadap plural yang tadi Iya, itu sangat penting, Ustaz. sangat penting. Karena sangat mendasar itu dibentuk di pesantren tanpa mereka sadari. Oke. Tanpa mereka sadari. Nah, kemudian bagaimana Ustaz, cara atau peran santri ini sebagai global citizen, Ustaz? Ya. Jadi warga negara global itu kan kita interconnected. Iya. Ya, kita tidak hidup di ruang yang isolated dari yang lain, yang terisolasi dari yang lain. Kita lihat bagaimana Gaza contohnya itu direspon oleh orang dari seluruh dunia. Iya. Kenapa? Karena keprihatinan Gaza bukan hanya keprihatinan orang Gaza, tapi seluruh dunia ikut merasakan itu. Gitu. Ini contoh bagaimana feeling sebagai manusia, shade of humanity itu tumbuh. Kita tidak lagi disekat-sekat, oh itu kan orang Palestina, bukan kita. Orang yang masih berpikir seperti itu adalah dalam tanda kutip orang yang masih hidup dalam paradigma lama. Ya, kalau ada yang mengkritik kenapa kita membantu, ya, dia ini tidak layak berpikir seperti itu. Kenapa? Seharusnya hidupnya di masa lalu. Gitu. Dia bukan lagi menjadi warga negara global dan tidak layak. Kenapa? Tidak punya software untuk memahami share of humanity. Gitu. Jadi kita disatukan oleh itu. Ada interconnectedness. Gitu. Apalagi kita juga disatukan oleh nilai-nilai, value. Ya. Berkaitan dengan apa? Kita bicara social justice itu bukan dalam konteks lokal. Ya, tapi dalam konteks global. Kenapa? Karena ketidakadilan itu ada di mana-mana. Gitu. Keprihatinan yang digambarkan oleh Ustadz Hakim tadi, bagaimana orang yang sudah Makanya isu Palestina Gaza yang tergerak bukan cuma orang Muslim atau orang Arab, bahkan orang Eropa dan seterusnya. Francesca Albanese, pelapor PBB itu kan bukan, oh itu orang Katolik, orang Italia. Ya. Dan dia lebih humanis dibanding banyak orang-orang. Itu bagian dari universal values. Universal value. Itu global citizenship. Global citizenship. Kita disatukan ya. Jadi kita tidak lagi disekat-sekat oleh batas-batas teritori konsep awal didirikannya nation state itu. Gitu. Jadi, terjadi bencana di sana, itu kan warga negara sana, bukan kita. Enggak ada lagi seperti itu. Kita benar-benar disatukan. Jadi melebur. Jadi masyarakat itu tidak lagi didefinisikan oleh teritori. Ya. Tapi oleh feeling kita sebagai manusia yang sama. Dan Islam begitu kan. Apa yang dipelajari santri di pondok apa? Nilai-nilai kita sebagai bashar, sebagai insan itu jauh lebih tinggi dibanding kita sebagai individu, personal individualisme. Makanya individualisme barat itu akan dilawan oleh perkembangan evolusi sosial sejarah manusia sendiri. Mungkin bisa digambarkan mungkin Ustadz Hakim, apa itu mungkin prinsip-prinsip penting ya dalam global citizen atau nilai-nilai yang harus dibangun dalam global citizen itu sih. Iya. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Andre ya. Iya. Soal prinsip kemanusiaan ya. Itu saya kira itu melampaui semua bangsa ya, semua suku. Saya kira kalau kita bicara kemanusiaan ya manusia ya, kemanusiaan. Dan yang kedua prinsip-prinsip keadilan tadi ya. Itu saya kira penting sekali, dan yang sekarang berkembang lagi sebenarnya dia didukung oleh kesadaran bahwa kita hidup di bumi yang sama. Maka kesadaran lingkungan itu muncul bahwa kalau matahari memanas itu karena pohon-pohon ditebangi, hutan hilang, itu dampaknya bukan hanya di satu negara. Sekarang berkembang kesadaran bahwa kita hidup di bumi gitu, di bawah langit yang sama gitu, sehingga apa yang terjadi di salah satu pojok belahan bumi itu tidak terisolasi lagi hanya di belahan bumi itu,
tapi akan berdampak pada semua belahan yang lain. Baik itu karena alamnya, misalnya kalau hutannya hilang, maka semua belahan bumi mengalami pemanasan. Dulu COVID-19 itu memberikan kita pelajaran betul bahwa krisis persebaran virus di suatu wilayah tidak bisa diisolasi hanya di wilayah itu saja, karena percepatan tadi teknologi transportasi kita berpindah sangat cepat, maka kalau di satu tempat mengalami wabah virus, maka dia akan cepat sekali menjalar ke yang lain. Nah, itu kesadaran tadi ya, bahwa kita ada di bawah prinsip kemanusiaan, keadilan, pada saat yang sama kita melihat resiko yang sama yang dimiliki tidak hanya satu bangsa tapi oleh semua manusia yang ada di muka bumi. Mungkin Ustadz Andri menambahkan mungkin Iya. ada mungkin nilai-nilai prinsip-prinsip lain. Tadi juga saya jelaskan tentang adanya diversity, ada cultural understanding, bahwa Oke. perbedaan-perbedaan kita tidak lagi selayaknya menjadi pemicu konflik. Oke. Ini penting ya. Ya. Dan santri di pesantren terbiasa bergaul secara plural. Jadi perang-perang suku itu sudah nggak relevan lagi. Apalagi perang-perang karena perbedaan golongan, perbedaan teologis segala macam, itu nggak relevan lagi. Kenapa? Kita disatukan oleh kemanusiaan, dan kita disatukan oleh bukan hanya nilai kemanusiaan, tapi keprihatinan yang sama. Ya. Apa yang menjadi keprihatinan di ujung selatan, itu akan menjadi keprihatinan di bagian utara juga. Itu yang terjadi. Kenapa? Ada feeling kedekatan-kedekatan yang terbangun itu. Gitu. Dan itu membutuhkan edukasi, membutuhkan pendidikan, membutuhkan kesadaran. Gitu. Dan santri menumbuhkan kesadaran itu dari kesadaran agama, dari kesadaran kognitif intelektualnya, dari kesadaran lingkungan, kultural, ya, karena dia terbiasa bergaul secara plural, gitu. Hal-hal seperti ini yang menjadi core dari global citizenship itu. Gitu. Oke. Lalu kalau kita tadi sudah tahu ya nilai-nilai prinsip-prinsip. Nah, sekarang apa sih skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang santri untuk menjadi global citizen sih? Ya. Ya. Iya, Saya saya kira skill paling dasar itu skill komunikasi, ya. Nah, komunikasi itu yang paling awal sekali, paling basic itu kan language ya, bahasa ya, bahasa. Tapi komunikasi itu sebenarnya tidak hanya spoken, tidak hanya yang keluar dari mulut kita gitu, tapi kemampuan kita membaca ini orang ini suka apa tidak, orang ini dari etnis mana, itu kan kemampuan membaca yang lainnya. Tapi yang pertama paling dasar itu bahasa. Dan kita di pesantren itu sudah diajarkan untuk belajar bahasa internasional. Itu modal yang sangat penting. Ya, jadi ada bahasa, yang berikutnya adalah penguasaan teknologi. Ya, santri saya kira perlu tahu lebih cepat, lebih banyak gitu ya, tentang tools di era digital ini gitu ya. Sekarang ada banyak sekali tempat-tempat untuk kita mencari tempat sekolah, tempat makan. Misalnya saya pernah ke suatu negara, itu saya dapat ini dari internet, itu saya tahu di mana makanan-makanan halal. Itu kan di mana tempat yang kira-kira kita bisa explore lebih banyak secara budaya, ya, mau tahu tempat yang secara kultural. Nah, itu kita bisa belajar. Jadi yang kedua adalah penguasaan teknologi. Itu saya kira sangat sangat penting sekali ya. Bahasa, teknologi digital gitu ya. Tentu yang lain tadi yang disampaikan juga oleh Ustadz Andri adalah kita menyebutnya mungkin kecerdasan sosial ya. Kemampuan kita untuk adaptasi kalau ke tempat yang baru ya. Kita coba scanning dulu, lihat gitu ya, pelajari dulu ini masyarakat yang seperti apa gitu ya. Nah, kita kan di pesantren sudah biasa itu pindah rayon ya toh, dapat teman kamar baru gitu kira-kira gitu ya. Nah, itu sebenarnya melatih kecerdasan sosial kita untuk memahami masyarakat baru yang kita datangi. Nah, kemudian kita beradaptasi. Nah, itu saya kira kemampuan yang luar biasa yang harus didalami oleh santri itu. Jadi
tanpa kita sadari sebenarnya totalitas kehidupan 24 jam di pesantren itu sudah melatih Melatih kita kita. ya, Iya. sudah memberikan bekal yang cukup. Nah, mungkin kita ke Kiai Anang ini, Kiai, pandangan antum sebagai kiai pimpinan pesantren. Nah, ini bagaimana pesantren ini mengupayakan untuk mencetak santri-santrinya nanti menjadi global citizen? Terima kasih Pak Hakim, Pak Andri, Pak Alam ya. Sebetulnya penjelasan dari Pak Hakim dan Pak Andri tadi sudah amat memadai tentang konsep-konsep global citizenship ya, kewarganegaraan global. Tapi dari perspektif pesantren begini, menurut saya global citizenship itu bagian dari kurikulum pesantren, secara nggak langsung. Jadi pesantren itu secara tidak langsung itu mengajarkan kurikulum global citizenship. Baik itu difahami dalam bentuk pengajaran langsung melalui kelas-kelas ataupun di dalam kehidupan sosial mereka di luar kelas. Itu mencakup pendidikan dan pengajaran tentang global citizenship. Tadi Pak Hakim, Pak Andri sudah menyebutkan. Nah, salah satu yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam area global adalah kompetensi berbahasa, berkomunikasi. Nah, disitulah kemudian pesantren, kalau saya boleh menyebut, itu menerapkan atau memberikan apa yang disebut dengan international competence. Kompetensi-kompetensi yang bersifat internasional. Misalnya, diajarkan bilingual language, Arab dan Inggris. Itu dalam 4 kemampuannya kan. Kemampuan berbicara, kemampuan menulis, mendengar, dan kemampuan membaca. Ini kan bahasa Arab Inggris kan didekati dengan 4 kemampuan itu, 4 skill itu. Jadi nggak cuma hanya membaca, tidak cuma hanya mendengar, tapi berbicara. Karena ini kan juga bagian dari kompetensi internasional untuk menjadi global citizenship. Dan itu di pesantren itu baik kurikulum. Itu yang pertama. Oleh karena itu pelajaran-pelajaran di pesantren itu baik Arabic and English. Ya. Gitu. Bicara sehari-hari mereka dalam bahasa Arab Inggris. Pelajaran semuanya ditulis dalam bahasa Arab Inggris. Tuh. Kemudian bahkan menulis. Soal-soal yang dikerjakan oleh santri dalam ujian semuanya berbentuk esai dalam bahasa Arab Inggris. Di luar itu mereka ada kewajiban untuk composition atau insya dalam bahasa Arab dan Inggris. Ini semua kan international competence dalam rangka menuju ke global citizenship. Ini kurikulum di pesantren. Di luar itu orang menyebutnya hidden kurikulum karena tidak nampak dalam dokumen-dokumen kurikulum seperti yang kita pahami, tapi ada. Misalnya apa? Misalnya mindset tadi. Santri sejak awal dia mondok itu mindsetnya memang menjadi manusia global. Karena mulai dari pelajaran Arab Inggrisnya sampai kepada konten pelajarannya. Coba perhatikan. Santri kelas 1 itu mahfudhatnya apa? Safir tajid iwadon amman tufariku. Pergilah. Merantaulah. Nanti kamu akan menemukan teman yang kamu tinggalkan. Ini kadang-kadang kan namanya anak-anak usia belasan tahun, mungkin ada berat hati untuk meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, lingkungannya, komunitasnya. Ia merasa kalau saya harus mondok, tercerabut dari akar sosial kulturalnya, atau saya nggak punya teman. Tapi mahfudzat ini menghibur mereka. Jangan khawatir, ada teman baru yang akan menggantikan teman lama. Ini kan sebetulnya konsep global citizenship, dan itu di pesantren baik kurikulum. Mungkin termasuk mahfudhat utlubil ilma walau bisin. Ya, utlubul ilma walau bisin, kemudian safir tajid kiwadan amman tufarikuhu, kemudian mansaro ala terbi wasola.
Belum lagi dulu Kiai Haji Ahmad Sahal ya, Gontor tahun 50-an. Tahun 50-an Indonesia baru beberapa tahun merdeka. Apa di hadapan santrinya beliau mengatakan Amerika, Eropa, Kalimantan, Sulawesi, latarku. Amerika, Eropa, dolananku. Ya, di tahun 50-an itu. Tahun 50, seorang kiai di ujung dunia, di kampung yang terpencil namanya Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal berteriak memotivasi santri dalam situasi Indonesia baru selesai perang, tapi mengatakan Sumatera, Kalimantan, latarku, Amerika, Eropa, dolananku. Itu kan terus didengungkan. ya, itu hidden curriculum. Sebetulnya sedang menginstal apa? Pesantren itu sedang menginstal software global citizenship. Kalau saya boleh istilahkan itu. Pesantren itu dari hari ke hari melalui pendekatan pengajarannya, pendekatan pendidikannya, kurikulumnya, kontennya, itu semua dalam rangka menginstal software kepada para santri agar dia mampu untuk menjadi warga negara global. Pertanyaannya adalah kenapa santri dorong jadi warga global? Itu mereka itu diberi pemahaman bahwa ketika kamu menjadi warga negara global, maka cakupan spektrum dakwahnya menjadi global. Kamu bisa berdakwah tidak saja ke kampung, kamu bisa berdakwah tidak saja kepada komunitasmu, tapi kamu bisa berdakwah kepada dirinya. Toh bahasa Arab Inggris sudah kamu kuasai, kan begitu, iya kan? Maka pendidikan di pesantren selain itu tadi diajarkan dengan sangat mendalam, deep learning tadi. Kalau sekarang ada istilah deep learning, kita sebenarnya sudah dari dulu deep learning gitu. Tapi pertanyaan kemudian, dunia saat ini kan sudah berubah. Tantangannya adalah teknologi, komunikasi, digital, transformasi di bidang teknologi, digital, sains itu luar biasa. Dan itu sebetulnya di pesantren melihat kepentingan untuk menjadi warga negara global dengan softwarenya itu, dengan international kompetensinya itu. Oleh karena itu pesantren mengajarkan sains dan agama itu secara berimbang. Ya kan? Karena bagaimana berkomunikasi dengan dunia global saat ini kan bahasanya bahasa teknologi, bahasa sains, bahasanya bahasa digital. Nah, itulah kenapa matematika tetap harus ada di pesantren. Karena ini bagian dari international competence ketika dia nanti akan jadi manusia global. Selain bahasa Inggris ya. Fisika, biologi, kimia misalnya. Geografi secara itu mesti harus ada. Karena ini bagian dari kompetensi yang amat sangat dibutuhkan ketika dia menjadi warga negara global kelak. Berikutnya lagi Pak Alam, Pak Adri, Pak Hakim, nanti saya dikoreksi. Sebetulnya kalau kita bicara santri dan global citizenship atau pesantren dan global citizenship itu, para santri kita dulu juga sudah begitu kan. Coba tengok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang santri yang kemudian menjadi ulama di Saudi Arabia, mengajar di Masjidil Haram. Syekh Yasin Al-Faddani, orang Padang, ya, orang Minangkabau, orang Padang, ahli hadis, ya, menguasai ilmu-ilmu dengan sangat luar biasa, mengajar di Arab Saudi. Siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, mengajar di Timur Tengah. Gitu. Bahkan dalam konteks yang lain, Kiai Haji Agus Salim, ya kan, seorang santri, mengkomunikasikan perjuangan kemerdekaan Indonesia kepada dunia global. Itu kan yang membawa aspirasi perjuangan RI kita itu ke PBB, ke Timur Tengah, ke internasional, itu kan Kiai Haji Agus Salim. Ya, itu tadi
bahwa ini masalahnya bukan masalah Indonesia loh, ini masalahnya masalah dunia, masalah kemanusiaan. Kita kan terjajah ini, nggak boleh ada manusia menjajah manusia lain, nggak boleh ada bangsa menjajah bangsa lain. Nah, ini sebetulnya sejak awal genuinnya pesantren itu, karakter pesantren sudah dari awalnya itu setupnya setup global citizenship. Jadi kalau hari ini orang bertanya tentang pesantren kaitannya dengan global citizenship, maka sesungguhnya itu sudah dari awal setupnya setup global citizenship. Sampai pada cara berpakaian kan. Oke. Kita ini kadang pakai jas, pakai dasi, full dress, ya. Kadang pakai sarung, kadang pakai baju olahraga, Kadang gamis. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa secara kurikulum by design itu santri memang diinstal dengan software untuk suatu saat ketika itu mereka menjadi global citizenship. Jadi sekali lagi kesimpulan saya adalah bahwa global citizenship itu adalah kurikulum di pesantren dan itu di set up sejak awal memang untuk menjadi bagian dari itu. Ya. Kalau kita lihat Pak Hakim ini pendidikannya UGM, Inggris, Eropa, Amerika. Ya, Inggris, Belgia, Harvard. Pak Andri ini dari mulai Mesir, Inggris, kemudian Australia. 3 benua ini Pak Andri ini. Artinya apa? Ini global citizenship. Dan saya kira Pak Andri, itu semua kita sadar bahwa ini bukan sesuatu yang muncul baru, tapi ini berangkat dari pemahaman pada agama. Kan agama mengajarkan itu kan. Ya. Jadi wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, itu kan global citizenship. Iya kan? Dan santri hafal itu. Kemudian utlubul ilma walau bisin. Belajar mustalah hadis. Ada perawi-perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah yang bukan orang Arab. Tapi pada akhirnya amat sangat fasih menjelaskan tentang proses kodifikasi hadis, proses periwayatan hadis, sampai hari ini menjadi satu disiplin sendiri ya. Ini bagi santri sebetulnya mereka memahami itu bahwa memang agama kita sudah sejak awal mindsetnya adalah atau core value-nya adalah global citizen. Sahabat-sahabat Nabi juga ada yang dari luar Arab. Salman Al-Farisi, Bilal Al-Habasyi. Kalau kita berbicara sejarah tentang ajaran global citizenship, kalau kita melihat sejarah umat muslim terdahulu gimana Ustaz Andi? Mungkin ada contohnya. Global citizenship itu kan konsep baru, tapi bukan lahir dari ruang kosong. Jadi bukan konsep yang baru tiba-tiba dipahamkan, tidak. Itu sebenarnya kristalisasi dari proses evolusi sejarah manusia. Bahwa kita sejak dulu pada awalnya memang awalnya mungkin manusia yang hidup dalam suku-suku sehingga disebut sebagai tribal society. Ya, kemudian mulai tumbuh ajaran-ajaran, terutama kalau secara historis ya, ada fase namanya Axial Age. Kalau baca Popper itu. Jadi ya dari abad, ada yang mengatakan dari abad ke-9 sebelum Masehi sampai abad ke-3 sebelum Masehi atau abad ke-4 sebelum Masehi itu. Itu munculnya feeling-feeling yang melintasi batas suku, batas teritori, batas bangsa. Jadi muncul kebenaran-kebenaran yang diakui secara global. Altruisme itu. Gitu. Nah itu yang menjadi cikal bakal. Dan agama-agama besar muncul di fase ini. Hindu, Buddha, Kristen muncul di fase ini. Gitu. Dan kemudian ketika negara bangsa muncul, itu dibajak lagi. Menjadi negara suku lagi. Nation state itu. Ya. Terjadi perang antar negara. Basisnya apa? Perbedaan suku bangsa tadi. Dan sekarang muncul kesadaran kembali. Jadi sejarah manusia itu ya hasil kontemplasi dari evolusi panjang ini. Dan saya kira kemunculan kembali secara kultural. Ya, konsep global citizenship ini berangkat dari kesadaran manusia. Bahwa pada dasarnya feeling kita sebagai manusia, keprihatinan kita sebagai manusia
apapun definisi kita sebagai manusia itu lintas batas. Makanya gelar nggak penting, suku nggak lagi penting. Ya, dari apapun gelarnya, apapun sukunya, apapun daerahnya, yang penting kita adalah sama-sama manusia. Makanya kita gampang tersentuh. Bagaimana seorang penyanyi rap asal Amerika ketika lagunya dinyanyikan, dia tumbuh simpatinya. Bagaimana seorang yang hidup mapan di Finlandia, kaya segala macam, melihat keprihatinan di Gaza, dia tinggalkan semua kemapanan itu, dia pergi ke Palestina dan tewas di sana. Karena begini, untuk apa saya hidup mapan? Untuk apa saya hidup kaya? Kalau ada belahan lain manusia ditindas. Gitu. Jadi isu-isu kemanusiaan itu melintasi seluruhnya. Beyond everything. Kesadaran ini, dan di pesantren itu sangat ditekankan. Pesantren sangat mengedepankan itu, dan etos Islam, moral santri, itu sangat berpihak pada keadilan sosial itu. Ya kalau Ustaz Alam tahu bagaimana sekarang kecerdasan kan nggak cukup. Kecerdasan otak ya nggak cukup. Itu yang bekerja di perusahaan-perusahaan senjata itu orang bodoh atau orang pintar. Itu jenius semua. Tapi peduli nggak mereka untuk apa senjata yang mereka buat? Itu mereka manusia-manusia yang jenius, yang cerdas, tapi minus kompetensi sosial, minus moral, gitu. Nah, jadi itu tipikal manusia yang timpang. Global citizen tidak membutuhkan itu. Kita membutuhkan orang-orang yang di pesantren diajarkan, dan moral-moral agama di situ sangat penting. Bagaimana mendidik seseorang, kata Kiai Anang tadi ya. Seseorang yang punya kepedulian global, softwarenya dia punya, ya tidak hanya secara kognitif tapi juga secara afektivitas. Oke. Tadi mungkin Ustaz Hakim mau menambahkan? Ya, saya mungkin menambahkan poin tadi. Jadi dalam teori sosial itu memang perubahan sosial itu tidak selalu linear gitu ya. Dari satu titik kayak kita naik tangga gitu ya. Dia bisa mundur, bisa maju lagi gitu ya. Nah, yang saya kira ada satu hal yang sangat membedakan ya. Interaksi atau persinggungan dengan masyarakat global dahulu dan sekarang. Kalau dulu ya, kalau kita lihat di film-film, baca buku gitu ya, dari Indonesia ke Mekah kalau naik haji itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan ya perjalanan gitu. Jadi mereka tinggal di kapal gitu. Jadi saya membayangkan itu ada proses yang agak bertahap ya untuk melihat bangsa-bangsa gitu. Zaman dulu, karena proses perjalanannya kan lama sekali. Nah hari ini Ustadz Alam, antum bisa sarapan di Singapura gitu ya. Pagi sarapan. Pagi Singapura gitu. Siang nanti antum makan siang mungkin sudah sampai ke Hong Kong atau Jepang itu. Ya kan? Nah, makan malam nanti antum sudah di Timur Tengah atau mungkin sudah sampai di Eropa gitu. Percepatannya luar biasa. Nah, apa implikasi atau potensi resiko dari percepatan itu adalah kegagapan. Ya, karena cepat sekali kan. Tadinya sarapan dengan orang Singapura masih Melayu gitu ya. Kemudian langsung berpindah ke Eropa misalnya gitu ya. Itu sangat besar kemungkinan terjadi kegagapan. Istilahnya itu ya. Nah, maka di pondok itu kita belajar ada istilah itu annasu a'daun majahilu. Orang itu ada kecenderungan, ini di mana-mana. Ini kata-katanya annas ya, itu berarti kira-kira kecenderungan manusia lah. Siapapun dia di negeri manapun, mau negara maju, mau ekonominya bagus atau buruk, kalau dia nggak tahu sesuatu, ada kecenderungan dia memusuhi. Musuhi itu dalam arti seringkali menganggap jelek. Ya, maka dalam teorinya itu dia bisa merasa superior, menganggap orang lain jelek, buruk gitu, atau dia menganggap orang lain ancaman. Nah, itu terjadi sekarang sebenarnya. Kalau kita lihat di tengah percepatan yang luar biasa, dulu saya waktu mau ke Inggris dulu diingatkan oleh senior saya di kampus, dia bilang, Mas Hakim, nanti kalau ke Inggris jangan ngira semua orang Inggris itu, saya waktu itu kan di Nottingham, itu sekitar 2 jam Ustaz Anang ke London. Dia bilang, jangan ngira orang Nottingham itu pernah ke London. Bisa jadi ada orang Nottingham yang ke London aja nggak pernah. Belum pernah. Apalagi keluar Inggris gitu, kira-kira gitu ya. Ya kan? Apalagi keluar Inggris. Dan itu terjadi di negara-negara, di semua negara ya. Sehingga kalau kita melihat ada orang Inggris, orang Perancis, orang Belanda yang melihat para imigran,
orang masuk ini sebagai ancaman, ya itu hakikatnya manusia itu. Karena dia akan menganggap orang lain yang datang itu sebagai musuh, ancaman, atau dianggap sebagai orang yang numpang hidup gitu kira-kira gitu ya. Karena dia merasa superior, ini negaraku gitu. Kenapa kok orang lain pada apa ngambil sumber daya yang ada. Itu kecenderungan yang manusiawi. An-nasu a'daun majahilu. Nah, sehingga saya kira tantangannya memang dalam perpindahan atau menjadi masyarakat global sekarang, kita dituntut untuk punya kemampuan percepatan mindset gitu. Jangan sampai isi kepala kita, mindset kita tertinggal dibandingkan fisik kita yang sudah berpindah. Yaitu saya misalnya sudah di Eropa, Mindsetnya masih mindsetnya masih Indonesia gitu. Masih membayangkan kalau makan itu bisa di mana-mana. Gitu kan? Buka nasi, bekal, makan gitu kan. Wah, ternyata di Eropa nggak boleh makan sembarangan itu kan. Di bis nggak boleh bawa makanan kan misalnya gitu ya. Nah, ketika kecepatan teknologi pesawat jet mampu membawa kita berpindah secara fisik sangat cepat, tidak disertai dengan kemampuan kita merubah mindset, nah itulah terjadi potensi gap, potensi clash ya, konflik gitu kira. Nah, saya kira ini penting untuk para santri juga untuk punya pemahaman itu ya, wawasannya. Jadi harus switch cepat itu kepalanya. Itu sebetulnya kalau dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat tentang siru fil ardi. Betul. Berjalanlah, bertebarlah di muka bumi kan. Ini Ya, kan betul. sebenarnya konsep global citizenship Ya. kalau saya pahami. Dan berikutnya lagi pelajaran-pelajaran yang diberi santri itu sebetulnya berdimensi global citizenship. Misalkan saja tentang bab sholat jamak dan qashar. Oh iya, betul. Kapan dipakainya sholat jamak dan qashar? Nggak mungkin kita pakai dalam keadaan kita tidak musafir. Ya. Jadi Travelingnya. Jadi dan di pesantren itu sangat ditekankan. Bahkan itu pelajaran yang paling prinsip ya dalam sholat itu. Nggak ada pesantren yang tidak mengajarkan fikih sholat tanpa fikih sholat qashar dan jamak. Qasarnya. Ya kan, bagaimana caranya mengqashar, caranya menjamak, kapan boleh dijamak dan seterusnya itu. Ya, itu kan sebetulnya secara tidak langsung itu fikih yang berdimensi pada global citizenship ya, kalau kita mau Sama akan itu. satu lagi tuh Kiai Anang. Mungkin Islam satu-satunya mungkin ya, agama itu yang menekankan, mengajarkan itu, migrasi berpindah tadi itu. Misalnya menjadi rukun haji itu menjadi salah satu ya syarat kelengkapan kita. Makanya wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Kan habis itu apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Ya. Jadi sebetulnya supaya terjadi kolaborasi, ta'awun, interaksi, mungkin selesai hajinya ya ibadah, tapi pulang haji kenal dengan orang dari dunia lain, bikin bisnis, bikin kolaborasi dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan seterusnya. Liyashhadu manafi'a lahum. Makanya Kiai Anang, milestone penting sejarah Islam itu apa? Hijrah. Migrasi. Itu milestone sejarah kita kan, dan tahun ajaran baru kita, tahun baru Islam dimulai dari hijrah itu ya. Dan bagaimana kita lihat hijrah itu ya? Hijrah kan dari Mekah ke Madinah gitu. Orang-orang muhajirin pindah ke Madinah. Sampai di Madinah, apakah orang-orang muhajirin yang terbiasa hidup dengan suku-suku tadi dikumpulkan Nabi dengan suku mereka dan orang Ansor dengan suku mereka? Ternyata tidak. Orang-orang muhajirin Akulturasi. tidak ada satupun yang hidup dengan saudara mereka muhajirin. Dicampur semua dengan orang-orang Aus, orang-orang Madinah. Campur. Ini proses pertama. Dilebur. Kulturasi. Iya. Itu bagian dari mencerabut akar kesukuan mereka agar mereka hidup dalam iklim yang lebih global gitu. Di pondok ada nggak santri yang hidup dengan satu daerahnya? Dicampur kan? Dicampur. Dan bagaimana dengan konsep hijrah? Konsep hijrah itu. Jadi konsep hijrah itu diterapkan di dalam totalitas kehidupan pesantren. Kan gitu kan. Maka tidak ada satu kamar itu satu daerah. Itu kan tadi yang Pak Andri bilang bahwa
ketika hijrah itu orang Ansor tidak boleh hanya bergaul dengan orang Ansor. Oh, ya. Kalau gitu nanti orang Muhajirin balik lagi ke Mekah lagi. Iya. Itu ini kan orang Muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, kalau nggak dibuat akulturasi yang semacam itu, at-ta'akhi bainal Ansor wal Muhajirin, ini persoalan ini. Maka luar biasa Nabi Iya, iya. Pak Andri ya. Iya. Dan dengan non-muslim Nabi membangun tahaluf, koalisi. Iya. Dengan sesama muslim ta'akhi, dengan non-muslim tahaluf. Dengan musyrik Arab, dengan orang Yahudi, itu koalisi. Simbol dari koeksistensi. Itu warga negara global itu koeksis, bukan konflik. Itu kalau diteruskan lagi kan juga bisa Pak Andri. Kemudian umat Islam melakukan pembebasan Mesir, ya. Iya. Itu kan waktu itu sudah nyebrang laut ya, sampai ke Damaskus, sampai ke Baghdad, bahkan pada akhirnya sampai ke Andalusia kan. Itu kan Jabal Tariq itu kan. Iya. Ini kan luar biasa. Ini menunjukkan kosmopolitan Islam sekaligus global citizenship itu tadi. Dan tidak kalah pentingnya juga kan begini Pak Pak Andri, bahwa ulama-ulama kita dulu, para sahabat kita dulu itu memahami ini dengan sangat baik. Misalnya tadi yang saya sebutkan, kenapa justru orang-orang non-Arab yang kemudian melakukan teoretisasi terhadap ajaran-ajaran Islam, hadis misalnya. Ini kalau tidak karena mindsetnya bahwa Islam ini global, kan orang Arab protes. Harusnya kami dong, karena turunnya di sini, karena nabinya dari Arab. Tapi tidak. Itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa core value, mindset dan setupnya dari awal memang Islam itu rahmatan lil alamin tadi. Jadi berlaku untuk semesta gitu. Teoretisasi bahasa Arab juga dilakukan oleh orang Persia, bukan orang Arab kan? Gitu. Sampai kepada qiraat Al-Quran. Iya. Arab Persia. Iya. Iya kan? Iya, itu. Jadi seni bacaan Al-Quran itu kan luar biasa ini. Tadi kalau kita mengambil nilai dari sejarah hijrah tadi, jadi bagaimana pemikiran Nabi tadi ya. Ini kan berarti ada sisi leadership. Ini mungkin tadi belum dibahas ya anak di kurikulum ya kan, baik itu yang hidden maupun yang ada. Apakah selain bahasa ya kan, wawasan itu, pendidikan leadership itu merupakan bekal penting untuk menjadikan santri sebagai global citizen? Leadership itu life kurikulum. Jadi kurikulum yang menyatu dalam kehidupan santri setiap hari. Coba saja di kamar ada proses memimpin dipimpin. Mereka nggak dibiarkan liar. Di kelas, di klub-klub, di forum-forum, di acara-acara, bahkan podcast ini kan dikelola oleh santri ya. Ada yang memimpin, ada yang mengatur, ada yang dipimpin. Ini semua memang didesain oleh pesantren supaya tadi punya kompetensi dan kualifikasi tertentu. Nah, leadership itu bagian dari international competence. Dia mau pergi kemana-mana, kalau dia nggak punya leadership bagaimana? Mau apa dia? Iya toh? Gitu. Satu lagi Pak Andri, Pak Hakim. Dampak dari mindset dan core value global citizenship santri itu, kita ini sekarang kalau kemana-mana di seluruh dunia itu ketemunya santri. Ya, saya alami pengalaman saya pribadi. Mulai dari ke Eropa, di negara manapun itu pasti ada santri dan lalu menerima kita, menjamu kita, mengantar kita. Ke Amerika ketemu santri, ya, ke Jepang, ke Korea ketemunya santri. Kalau ke Timur Tengah pastilah itu. Ya. Jadi ini luar biasa. Saya pernah ketemu dengan misalnya lagi di Belgia,
kontak-kontakan ada Pak Nanang Suprayogi itu kan. Mana Suprayogi? Ya, S3 di Belgia. Itu ketemu di stasiun kereta api. Kontak-kontakan, saya lagi ada di Belgia, ini, "Oh ya, saya juga di sini." Ke Inggris ketemu lagi santri, lagi kuliah di sana. Ke Jerman ketemu anak-anak kita. Ke Prancis ketemu anak-anak kita. Di mana lagi, di Belanda ketemu anak-anak kita. Di Spanyol ketemu anak-anak kita. Jadi pada akhirnya seperti yang dikatakan Pak Ansri tadi atau Pak Hakim, kita ini sekarang kemanapun pergi itu merasa at home. Iya. Itu. Pertama karena banyak santri juga yang di sana. Yang kedua karena bahasa kita Arab Inggris kita bisa berkomunikasi, jadi kita nggak ada persoalan di manapun. Iya. Dan software kita juga sudah kompatibel. Software kita sudah kompatibel untuk Mau kemanapun. menjadi warga negara global. Ya. Dan ini juga secara historis gitu, sebenarnya umat Islam itu sudah tersatukan sebelum kita pakai istilah global citizenship ini. Kita itu sudah punya imajinasi kesatuan itu lebih awal. Dulu istilah yang banyak dipakai itu kan ummah ya. Iya. Maka banyak sekali literatur itu dulu pakai istilah ummah gitu kan, ummatan wahidah itu. Kemudian ada menjadi banyak sekali literatur bahwa bagaimana sense ummah itu melampaui teritori negara gitu, wilayah. Jadi sebelum ada negara bangsa terblok-blok begitu, umat Islam sudah tersatukan oleh imajinasi ummah itu. Itu saya kira mengawali itu ya, kayaknya. Mungkin ini sesi yang terakhir mungkin Ustaz. Jadi apa pengalaman antum sebagai santri yang sudah melalang buana ini, pesannya untuk para santri kan? Supaya para santri ini kelak mampu menjadi global citizen yang baik, global citizen yang ya mungkin efektif lah untuk memberikan pengaruh kepada dunia. Ya, saya kira sebagai santri antum semua sekarang masih tinggal di pondok gitu ya, tetapi imajinasi, mimpi itu kan bisa jauh melampaui sekat pondok, tembok pondok itu. Nah maka bermimpilah itu untuk melanglang buana gitu, untuk melihat banyak tempat. Tadi Kiai Anang sudah menyebut ayat Al-Quran, siru fil ardi gitu ya. Tapi Imam Syafi'i itu punya ilustrasi yang hebat sekali tentang ini, yang mengajarkan kita untuk pergi, untuk ngalir, jangan diam gitu. Karena kalau diam itu kata Imam Syafi'i itu seperti air itu, dia nggak tohir wa mutohir. Bahkan lebih parah lagi kalau musim hujan ada air tergenang diam, itu jadi sumber nyamuk, bawa penyakit malaria itu. Kalau di jalan sekarang berusaha aspal gitu. Aspal gitu ya, kira-kira kalau di jalanan ya. Maka prinsipnya harus ngalir, harus muter terus. Kamu akan sehat kalau kamu bergerak terus. Bergerak itu ya berpindah, lihat banyak tempat gitu. Jadi saya kira itu wawasan kita sebagai santri ya. Kalau Ustaz Andri mungkin pesannya sih. Iya, itu melanjutkan dari Ustaz Hakim tadi ya, bahwa kita harus punya mimpi. Saya pengalaman pribadi itu punya mimpi ke Eropa itu dari mana? Dari buku reading. Itu kata Kiai Anang tadi, kurikulum itu di setting dari situ. Iya. Coba reading kita itu settingnya apa? Indonesia atau UK? UK. Kita bicara tentang jam gadangnya lah gitu ya, tentang Big Ben-nya. Kita bicara tentang Piccadilly Circus. Ya, di pelajaran kita itu. Taxi itu sudah menjadi bahasa Arabnya kita bicara Al-Qanatir Qanatir Al-Khairiyah. Ya. Alexandria. Pelajaran itu tidak mencerabut bahasa yang kita jadikan sebagai alat komunikasi dari konteks kulturalnya, dan itu menumbuhkan mimpi kita. Saya pertama ke London, saya lihat, oh ini topik Piccadilly lain itu. Saya sudah tahu dari reading. Lewat ada George Circus. Oh ini, ternyata pikiran saya circus itu masih sirkus. Ternyata beneran. Jadi walaupun pemahaman di gondornya nggak utuh, tapi itu menumbuhkan imajinasi dan kita menemukan konteks kulturalnya ketika kita berpindah itu. Dan Ustaz Syukri mengatakan bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ya, wa syamsu la waqafat fil fulki daimatan lama nasab min ajamin wa arubin. Kita nggak berarti santri itu bergerak ada biasa.
Saya kira kurikulum pondok dari awal ya, bangun tidur sampai tidur lagi itu penuh dengan pergerakan kan. Nah, jadi mimpi yang besar membuat kita terus bergerak. Ya, dan gerak kita tidak lokal tapi global. Oke, kalau Kiano mungkin sekaligus mungkin wasiat lah untuk santri-santri kita ya. Iya, bersyukurlah menjadi santri karena kalian dipersiapkan untuk menjadi orang besar. Orang besar dalam arti yang sesungguhnya. Besar kiprahnya, besar kontribusinya, besar cara berpikirnya, termasuk besar cakupannya. Ya, dia bisa mencakup dunia semuanya. Makanya ada filosofi fi ayyi ardin tato Mantap. astamasulun an-islamiyah. Jadi itu global citizenship dan dakwah yang digabungkan jadi satu. Ya kan? Jadi silakan Anda pergi kemanapun, tapi kamu punya tanggung jawab moral untuk berdakwah, mendakwahkan nilai-nilai universal, agama, Islam, kebersihan, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, kejujuran, kan itu artinya. Belum lagi selalu ditekankan subhanul yaum rijalul ghad. Karena memang kita ingin anak-anak itu menjadi rijal. Rijal itu kalau dalam bahasa Arab bukan dalam arti fisik laki-laki, tapi laki-laki yang punya peran. Kalau laki-laki tapi nggak punya peran, nggak punya kontribusi, ya dia bukan rijal. Gitu. Mana kualitatif ya, Maknanya mana kualitatif, bukan mana kuantitatif ya, harfiah, bukan harfiah. ya kan? Santri today, leader tomorrow. Dengan bekal international competence, software global citizenship, software internasional, ya, dan apalagi kalau Tazaka itu ada from Tazaka to the world, ya kan? We wait for the future, dan semualah mahfudzatnya, hadisnya, apa semua itu, saya kira sudah cukup bekal untuk kalian jadikan sebagai dasar untuk menjadi manusia-manusia global yang bisa hidup dimanapun dan mengambil peran dan kiprah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia dimanapun. Tapi ujungnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi di ujung dari diskusi itu bagi santri, dia belajar, dia berlatih, dia menjadi manusia global itu khairun nas Dan kebaikan. anfa'uhum linnas. Saya kira itu. Baiklah hadirin Tazaka TV dimanapun Anda berada, kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya untuk bisa podcast. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Ustaz Nahdinul Ikhwan, Ustaz Andri, Kianang. Dan kita akan berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.